Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan perkuliahan etika profesi dengan materi etika profesi TLM. Materi ini saya ambil dari Pak Hamdan Badalan, Sarjana ke Masyarakat, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi lebih ke beliau ilmunya. Oke, etika profesi TLM ya. Jadi kalau bilang ngomong etika itu sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa sih yang dinamakan dengan etika itu dan sebagai seorang TLM itu etika yang baik itu seperti apa. Gitu ya. Dan sebenarnya di materi kali ini kita atau saya hanya menegaskan secara terminologi etika profesi TLM itu seperti ini. Gitu ya. Sehingga pada waktu nanti kalian bekerja, selain etika secara aturan, etika secara organisasi, dan etika secara budaya ataupun adat istiadat itu bisa kalian pahami dan kalian tidak melanggar etika tersebut sehingga tidak melanggar hukum tentunya, tidak melanggar aturan organisasi dan aturan manajer atau manajerial dari perusahaan kalian tempat bekerja dan juga melanggar aturan secara adat istiadat yang ada di situ. Gitu ya. Oke, mari kita buka materi pertama yaitu tentang etika. Etika berasal dari kata etik atau ethos gitu ya, dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan ataupun adat gitu ya. Etika merupakan cerminan dari sebuah mekanisme kontrol yang dibuat dan diterapkan dan oleh untuk kepentingan suatu kelompok sosial ataupun profesi. Jadi etika ini merupakan suatu gambaran dari suatu profesi tertentu yang mencerminkan bahwa ini loh seorang analis itu punya etika seperti ini dalam menangani pasien, dalam memberikan penjelasan kepada pasien, dalam menganalisis apa namanya itu sampel dari pasien itu juga ada etikanya. Artinya tidak serta merta kalau kita sudah nggak berhadapan dengan orangnya dan kita hanya berhadapan dengan sampel dari orang tersebut, kita nggak punya etika terhadap sampel tersebut. Nah itu yang sering di apa ya dilupakan gitu. Kalau sama orangnya etikanya bagus. Kalau pas pra analitik sama pasca analitiknya bagus. Tapi pada waktu analitik terkadang kita melupakan etika. Jadi etika kita harus melakukan sesuai prosedural yang ada, tidak mengubah data, memberikan data yang terbaik dari sampel yang ada, sehingga bisa memberikan diagnosis terbaik kepada pasien dan memberikan gambaran untuk pengobatan kepada dokter. Nah itu etika secara keseluruhan dari ATLN seperti itu. Tapi nanti tenang saja, tapi nanti pasti akan ada suatu apa ya sanksi yang mungkin berupa teguran, berupa apa namanya itu nasihat gitu ya. Jadi terkadang kita itu tidak paham sebagai seorang analis itu ini benar nggak ya etikanya sudah benar nggak ya ini sudah yang saya lakukan ini sudah sesuai nggak ya lah itu untuk apa namanya itu untuk bisa langsung sempurna etikanya baik itu terkadang agak sulit juga apalagi dengan zaman sekarang ya. Jadi pasti nanti jangan khawatir pasti akan ada teguran dari atasan ataupun dari teman ataupun dari senior gitu. Sehingga kedepannya kita itu lebih baik. Yang penting kita berusaha lebih baik dan menjaga sikap. Insya Allah kita untuk masalah etika kita sudah beres. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Profesi ya. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khususnya melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Artinya profesi itu spesialisasi. Nah, sehingga etika profesi TLM artinya suatu cerminan, suatu cara, suatu karakter, suatu bentuk ciri khas dari seorang analis kesehatan atau tenaga laboratorium medik yang merupakan suatu bentukan yang menjadi ciri dasar atau ciri khas dari
dari seorang ATLM. Sehingga etika profesi ini atau etika profesi TLM ini bisa tercermin. Maksudnya kalau misalkan kita lihat, oh gayanya begini, berarti dia dari TLM nih. Oh gayanya seperti ini nih dari nakes lain nih. Gitu. Jadi biasanya tercermin karakternya itu. Nah, etika profesi TLM ini biasanya akan diperdalam di unit organisasi kita. Entah TLMI, entah Patalki, nanti di situ akan ada perdalaman dari etika profesi yang mungkin akan diberikan setelah nanti kalian bekerja dan mendapatkan SDR. Kemudian ciri-ciri profesi. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan tersebut merupakan komponen intelektual yang signifikan. Pertama. Jadi kan kalian sudah kuliah nih dari semester 1 sampai semester 6. Itu adalah komponen intelektual yang mungkin kalian asah sehingga siap bekerja sesuai dengan kompetensi yang ada, sesuai dengan profesi yang ada. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Jadi ciri-ciri dari profesi itu adalah sebagai TLM, kalian siap nih, sudah berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan konsumen, kalian sudah siap, ready to use lah istilahnya. Nah ini biasanya di tempat pada waktu kalian Car Free Day, PKL ataupun apa namanya kemarin penelitian gitu, itu kan salah satu proses tempaan untuk bisa memberikan tenaga terlatih. Kemudian adanya lisensi atau sertifikat. Nah, nanti kalian kan ada UKOM, kemudian kalian dapat SDR, kemudian kalian harus memperbarui SDR itu. Kemudian kalian ikut TLMI, ikut Patelki itu merupakan proses lisensi. Nah, adanya organisasi. Nah, ini kan kita punya organisasi namanya Patelki sama TLMI. Otonomi dalam pekerjaannya. Artinya otonomi itu kita punya keciri khasan. Ya, ciri khas kita memang ya ada di lab. Memang ciri khas dari tenaga laboratorium medik ya di lab gitu ya. Bagian sampling itu bukan ciri khas kita, itu bisa dilakukan oleh perawat. Bagian resepsionis itu juga bisa dilakukan oleh yang lain. Tapi otonomi kita atau bisa dikatakan daerah kekuasaan kita itu ya di lab itu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan otonomi dalam pekerjaan. Oke, kode etik ya. Kode etik adalah sistem norma, nilai, atau aturan profesional yang tertulis secara tegas mensyaratkan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi. Jadi di dalam analis ini nanti ada yang namanya kode etiknya. Kode etik itu artinya suatu standar operasional pelayanan yang baku yang sudah dikeluarkan Patelki sebagai naungan organisasi kita. Dan kode etik ini harus dipatuhi dan kita harus tunduk pada kode etik ini. Karena kalau kita melanggar kode etik ini, ya sanksi secara pidana maupun perdata bisa diberikan kepada kita. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kayak misalkan ya kode etik untuk mengambil plebotomi darah pada tangan gitu kan. Jelas kan kita sampaikan bagaimana prosedurnya kepada pasien. Kita permisi kepada pasien untuk memegang tangan dan meremat bagian atau memijat-mijat bagian pembuluh darahnya untuk dicari saluran pembuluh darahnya. Tapi itu kan standar operasionalnya. Tapi memang terkadang dalam tanda kutip ada seseorang yang nakal karena mungkin melihat dia lawan jenis, kemudian good looking dan beautiful lah ya. Jadi proses yang dilakukan itu agak nggak seperti biasanya. Itu akan melanggar kode etik. Sama juga pada waktu kita melakukan hal tersebut kepada orang yang mungkin sesama jenis tapi dia mungkin agak lusuh, ada kusuk, maksudnya dalam kondisi yang apa ya kotor atau yang lainnya yang kita melihatnya mungkin jijik dan lain-lain. Nah itu biasanya secara 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 nggak langsung, secara rasional ya, secara stimulus kita melakukan tindakan yang aduh kok jijik, aduh kok gini, aduh pasti ada seperti itu. Kalau misalkan kalian masih ada perasaan seperti itu, berarti kode etiknya belum dijalankan dengan baik. Gitu ya.
itu harus dibuang rasa-rasa seperti itu. Jadi setiap pasien, semua pasien itu sama. Setiap konsumen, setiap semua konsumen, entah itu laki-laki, perempuan, anak kecil, jelek, cantik, beautiful, apalah pokoknya itu semuanya sama. Kita harus perlakukan sesuai dengan kode etik. Aturannya begitu. Tapi dalam kenyataannya biasanya memang agak sulit. Nah, itu yang harus kalian kalahkan sendiri. Nah, untuk bisa belajar profesional. Nah, itu namanya pekerjaan yang profesional. Ya. Oke, saya lanjut. Profesionalisme tadi baru kita bahas ya. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, membekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa kepentingan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan sesuai teori ini. Nah, tapi pada kenyataannya profesionalisme itu gimana? Profesionalisme itu menganggap bahwa kita ini pelayan masyarakat, kita ini pelayan rakyat, kita ini pelayan konsumen. Jadi kalian itu bukan subjeknya, kalian itu bukan orang yang ini loh, kalau nggak ada aku kamu nggak bisa gini, kalau nggak ada aku kamu nggak akan tahu hasilnya. Bukan seperti itu. Jadi posisi kita harus lebih di bawah. Nah, jadi kita menganggap mereka adalah kita adalah pelayan mereka. Dari anggapan itu, saya yakin profesionalisme akan muncul. Jadi harus dibalik gaya berpikirnya. Jangan misalkan nih kita anggota PMI gitu ya, ada orang mau transfusi darah. Kamu loh yang butuh saya. Ini darah ini tangannya ini. Jadi kita semena-mena. Nah, itu yang salah. Sebagai anggota PMI, Palang Merah Indonesia misalkan, Palang Dunia, kita memberikan apa ya, jasa kita ke mereka. Kita layani dengan baik mereka. Kita sebagai pelayannya, pembantunya lah ya istilahnya kalau saya ngomong kasarnya. Nah, kalau kita merasa di situ, kalau jiwa kita ditempa di situ, saya kira profesionalismenya akan muncul. Nah, sekarang kan terbalik. Itu harus. Nah, bukan berarti kita pelayan disemena-menain sama rakyat ataupun sama konsumen. Kita juga punya suatu legal hukum gitu loh. Kalau mereka macam-macam, kalau mereka apa namanya itu bertindak kurang sopan atau apa, kita juga punya profesionalisme. Jadi kita merendah untuk meninggi gitu ya istilahnya kalau di bahasa apa namanya itu puitisnya. Itu ya. Saya lanjut lagi. Kewajiban terhadap profesi menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan, profesi menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Nah, ini yang pentingnya. Jadi kita bekerja di ATLM atau TLM ini harus bisa memberikan dampak positif gitu ya. Karena mungkin pelakunya adalah oknum. Tapi kalau kita melakukan tindakan buruk, tindakan kurang profesional, kurang melanggar kode etik, biasanya organisasi kita lah yang di apa ya, diincar atau yang dikucilkan atau yang diviralkan gitu ya. Nah, itu yang harus harus apa ya dihilangkan. Memang oknum yang melakukan orang-orang tertentu, tapi kan dampaknya ke semua biasanya. Poin keduanya, meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kalian sebagai seorang analis, kewajiban kalian harus ikut beberapa seminar, ikut pelatihan, ikut perkembangan. Jadi untuk ada alat-alat baru misalkan di lab, kalian harus ikut workshopnya, kemudian ikut seminarnya. Nah, itu harus terus dilakukan. Kemudian poin ketiganya, melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku dan kode etik profesi. Kita repot juga ya, memang bekerja di Indonesia itu memang harus dituntut multi talent ya dengan gaji yang memang seperti itu, tapi kita terkadang dituntut untuk multi talent, artinya kita harus bisa apa aja gitu. Dan memang yang itu dan gimana ya repot karena kondisi persaingan kerja juga ketat, jadi kalau perusahaan ya milihnya orang yang multi talent, kalau dia hanya bisa satu dua talent ya untuk apa. Kemudian kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja kita juga ya, dan kode etik kita juga. Jadi memang bekerja dalam apa ya analis itu atau TLM itu dari mana-mana tekanannya, dari bos, dari manajer ya atau bos, dari atasan gitu ya.
Kemudian dari pasien kalau kita ketemu, gitu ya. Kemudian dari alat-alat yang kita gunakan, keselamatan kerja kita, gitu. Nah itu kan tekanannya banyak, artinya resikonya juga banyak. Sehingga ya sangat mulia sekali saya pikir seorang yang mau memang bekerja sebagai ATLM atau TLG. Ya. Karena memang resikonya itu juga besar gitu ya. Kalau misalkan apa namanya ada masalah dengan atasan, ada masalah dengan pasien, kemudian belum kita terpapar radiasi karena keselamatan kerja tadi ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Nah, ini profesi kita, ini kerjaan kita. Apapun yang terjadi ya kita harus lakukan. Yang terakhir menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi. Jadi kalau memang sudah waktunya bekerja ya harus kerja. Kalau memang sudah waktunya untuk ganti shift ya ganti shift gitu ya. Sudah jangan misalkan dapat shift malam gitu. Tapi uh, yang seringnya itu di shift malam tapi di shift apa ya bilang shift malam tapi di shift. Jadi gini, katakanlah kalian dapat shift malam 2 orang misalnya. Tapi kalian shift juga gitu. Kalian shift juga itu maksudnya katakanlah malam itu mulai dari jam 12 sampai jam 6 misalnya. Misalkan jam 12 malam sampai jam 6. Kalian 2 orang nih yang jaga lab. Nah itu kalian shift juga. Yang satu kerja dari jam 12 sampai jam 3, yang satunya dari jam 3 sampai jam 6. Itu ada yang kayak gitu. Nah itu saya kira kurang profesional dan dan saya kira ya ada orang harus harus standby dua-dua. Gitu ya. Yang sering terjadi seperti itu. Itu kurang profesionalitasnya di situ. Kemudian kewajiban terhadap pekerja, ya ini kita harus ikhlas sebagai profesional dan rasa syukurnya tinggi, amanah serta penuh integritas. Artinya jangan sampai data pasien ini bocor. Kemudian kita bisa memberikan data terbaik sebagai diagnosa terbaik untuk dokter. Bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab, penuh semangat dan pengabdian, kreatif dan tekun, menjaga harga diri dan jujur, melayani dan penuh kerendahan hati sesuai kewajibannya. Tapi kalau di lapangan ya memang semuanya bercampur aduk, nggak bisa kita terapkan semuanya gitu ya. Jadi kalau kita terapkan semuanya ya kita jadi manusia yang sempurna. Jadi yang penting kalian bisa bisa menjaga kejujuran, integritas, kerendahan diri, mungkin rasa syukur yang terakhir ya. Atau mungkin ikhlas dan rasa syukur aja sebagai seorang pekerja saya kira semuanya akan diikuti. Ikhlas itu juga ada jujur, rasa syukur itu juga ada jujur juga, ada pengabdian juga. Yang penting kita enjoy aja lah ya kerja ya. Karena yang saya tahu di orang-orang itu kerja itu untuk makan, terus itu makan untuk kerja itu atau kerja untuk hutang-hutang untuk kerja dan terus seperti itu yang nggak baik ya. Artinya saya harap kalian nanti pada waktu bekerja itu enjoy, tidak ada beban. Kerja itu kayak jalan-jalan. Memang ya kadang agak sulit, tapi saya yakin lama-lama kalian bisa seperti itu. Kalau kalian seperti itu biasanya akan timbul rasa ikhlas dan syukur. Ya. Oke, kewajiban terhadap rekan memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku, menjunjung tinggi kesetiaan kawanan dalam melaksanakan profesi. Yang ketiga, membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya yang dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan tetap berkualitas. Jadi intinya kalian bisa good working, jadi bisa bekerja sama satu sama lain, bisa saling isi satu sama lain. Saya pernah ngomong juga kan ya, masalah kita adalah masalah kerjasama di generasi kalian, Gen Z ini. Sehingga saya harap kalian bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah di perusahaan ataupun di tempat kalian kerja. Nah, kewajiban terhadap pasien bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. Kita kasih nih performa terbaik. Menjaga kerahasiaan informasi ini yang penting dan hasil pemeriksaan pasien sebagai pemakai jasa serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak saja. Jadi nggak boleh nih kita sebarluaskan, kita potret, kita upload. Gitu. Dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi kalau kita agak ragu-ragu, kita bisa konsultasi dengan langkah menuju profesional, self commitment, teguh pada tujuan yang ingin dicapai dan berprinsip namun tidak kaku.
self management, manajemen prioritas dan manajemen waktu, self awareness, pengelolaan kelemahan dan kelebihan diri. Jadi untuk jadi profesional itu sebenarnya agak gampang-gampang sulit ya. Artinya gampang-gampang sulit itu kalau misalkan self commit itu teguh dan gigih pada tujuan yang ingin dicapai, itu ya memang harus dilakukan karena gini, kadang ada orang yang sangat ingin sekali mengejar karir gitu. Nah, itu kan harus harus punya batas waktu tertentu gitu ya. Jadi saya pernah cerita atau enggak ya. Jadi untuk menuju profesional itu anggaplah sebuah anak tangga gitu ya. Jadi anak tangga satu kamu lewati, terus kemudian kamu baru naik anak tangga selanjutnya. Anak tangga kedua sudah kamu lewati, anak tangga ketiga terus gitu ya. Jangan mengejar sesuatu yang ingin dicapai itu terlalu tinggi. Jadi sesuai dengan batas kalian. Kalau self management ya kalian harus bisa bagaimana sih yang harus didulukan dulu. Yang urgent itu yang mana. Kemudian kalau self awareness itu bisa melihat saya kurangnya di sini. Gitu. Oh saya lebihnya di sini. Jadi harus bisa lihat kondisi ya, kelemahan dan kelebihan kita. Oke, lainnya ya, ada sedikit quotes dari Ibu Pak. Tadi ya, yang membuat PPT, tanyakan kepada bundamu mau nggak punya menantu analis kesehatan. Ini yang sangat itu ya signifikan. Kayaknya kalau ditanya seperti itu juga repot ya. Saya kerjanya analis bu gitu. Pasti ditanya nanti analis itu apa? Saya kerjanya tenaga laboratorium medik pak. Gitu, pada waktu ke mertua gitu. Apa itu nak? Itu nanti kita repot juga jelaskannya. Tapi yakinlah ya, bunda atau mertua yang hebat gitu ya, atau mertua yang memang sangat menghargai kamu adalah mertua yang nggak pernah tanya kerjanya kamu apa. Cuma tanya bahwa kamu serius nggak sama anak saya dan kamu siap bertanggung jawab dengan anak saya. Itu sebenarnya yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya. Mungkin memang agak singkat ya, tapi memang ya itulah etika profesi dari seorang TLM sebagai profesionalisme ya. Jadi yang kita bahas ya ulas terus sama. Secara teoritis saya jelaskan tadi, tapi secara real sudah beberapa kali saya jelaskan. Semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih, sukses juga untuk kalian. Saya akhiri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Oke.